Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan The Jati Channel, channelnya para youtuber pemula untuk berbagi dan sharing pengalaman di sini. Oke, di video kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Tentunya di video yang pertama kali saya buat di channel ini, yaitu mengenai cerita mengenai channel saya yang 200.000 subscriber sekitar itu di banned ya. Banyak yang menanyakan detailnya penyebabnya seperti apa. Oke, di video kali ini saya akan ceritakan semuanya belak-belakan terbuka buat kalian, agar kalian juga bisa belajar dan tidak mengalami hal yang seperti itu. Oke, sebelum ke pembahasannya, tentunya saya ingin menyampaikan juga hal-hal yang perlu teman-teman sobat youtuber ketahui, yaitu terkait dengan hak cipta ya, aturan hak cipta di YouTube. Jadi di sini kreator hanya boleh mengupload video miliknya sendiri atau mungkin video milik orang lain, tentunya dengan seizin yang si pemilik video tersebut. Jadi berarti kan kita tidak boleh mengupload video milik orang lain atau menggunakan video atau konten berhak cipta milik orang lain, misalnya seperti track musik, video movie, atau video-video olahraga atau yang lain, walaupun kita menggunakan hanya beberapa bagian dalam video kita. Kalau tanpa izin dari si pemilik video itu tidak diperbolehkan. Memang ada istilah fair use atau penggunaan wajar di dalam YouTube ya yang diperbolehkan, tetapi aturan tersebut tentunya berbeda-beda di setiap negara, dan aturan yang disampaikan di YouTube adalah aturan yang di Amerika Serikat. Tentunya aturan-aturan tersebut mungkin berbeda dengan di negara-negara lain. Jadi kita tidak boleh berlindung di label fair use atau penggunaan wajar, dan itu cukup riskan nyatanya buat kita konten kreator untuk membuat video-video dengan mengambil cuplikan-cuplikan dari video orang lain dengan kita berlandaskan pada fair use atau penggunaan wajar. Jadi itu kita harus berhati-hati. Jadi tidak selamanya yang kita anggap itu merupakan penggunaan wajar, tetapi di negara tertentu atau di negara kita mungkin itu bukan merupakan penggunaan wajar. Nah, oke. Jadi tadi kita sudah bahas dua topik. Yang pertama adalah tentang aturan hak cipta, kemudian yang kedua adalah tentang penggunaan wajar ya. Nah, kemudian kita akan bahas video-video apa sih yang tidak boleh kita upload di YouTube ya. Oke, yang pertama adalah konten seksual atau ketelanjangan. Nah, ini sangat tidak diperbolehkan di YouTube ya. Jadi kita mengupload video-video yang berbau seksual dan ketelanjangan, video-video mesum atau selain sebagainya yang berbau-bau seperti itu tidak diperbolehkan di YouTube. Kecuali mungkin untuk alasan edukasi ya. Tapi untuk alasan edukasi itu sendiri, video itu harus benar-benar memenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya penuh dengan informasi-informasi pengetahuan dan tidak menonjolkan penampilan seksualitas atau ketelanjangan itu sendiri, tetapi di situ di video itu ada informasi-informasi pengetahuan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, itu satu ya. Jadi satu yang tidak diperbolehkan diupload di YouTube adalah video seksual atau video yang berbau dengan ketelanjangan. Oke, yang kedua adalah konten yang merugikan orang lain. Ini maksudnya seperti apa? Konten yang merugikan orang lain. Konten yang merugikan atau berbahaya orang lain, misalnya konten itu berisi sebuah tindakan-tindakan yang mengajarkan seseorang untuk melakukan adegan-adegan mungkin atau tindakan-tindakan yang berbahaya yang akan menimbulkan resiko-resiko yang bisa dialami oleh orang yang melakukan tersebut, terutama untuk anak-anak. Nah, ini video-video ini biasanya akan dibatasi oleh batasan usia. Yang kedua itu tadi video yang merugikan atau membahayakan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah konten kebencian ya. Konten kebencian. Jadi hal-hal yang bersifat sara, suku, agama, ras yang bisa menimbulkan konflik di tengah masyarakat itu
merupakan sebuah konten kebencian dan itu tidak diperbolehkan di YouTube. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah konten kekerasan. Nah ini, konten kekerasan itu tidak diperbolehkan di YouTube. Konten kekerasan itu seperti apa? Misalnya video-video mengenai perkelahian atau sebuah tragedi pembunuhan yang kemudian ditampilkan secara visual, secara detail di video itu tidak diperbolehkan di YouTube. Oke, yang selanjutnya, konten apa yang tidak diperbolehkan diupload di YouTube? Oke, konten selanjutnya yang tidak diperbolehkan di YouTube adalah konten pelecehan ya. Jadi konten pelecehan yang dilakukan terhadap orang lain itu tidak diperbolehkan diupload di YouTube ya. Konten pelecehan seperti apa ya? Konten pelecehan banyak macamnya. Pelecehan baik itu secara tindakan atau mungkin dengan kata-kata, komentar kasar, itu masuk dalam kategori konten pelecehan, itu tidak diperbolehkan diupload di YouTube. Kemudian konten yang isinya merupakan spam atau scam, maksudnya seperti apa? Misalnya kita membuat video sebuah konten, kemudian kita bikin thumbnailnya itu berbeda atau untuk menarik penonton untuk mengklik video kita membuat thumbnail yang seolah-olah sesuatu yang berlebihan dan akhirnya tidak sesuai dengan isi konten dari video tersebut. Itu dianggap sebagai spam atau scam ya, itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian selanjutnya adalah konten yang isinya itu ada semacam ancaman ya, ancaman terhadap orang lain ya, ancaman terhadap orang lain. Kita mengancam seseorang dengan ancaman yang bisa merugikan orang lain, dan itu merupakan salah satu bentuk kejahatan dan itu tidak diperbolehkan di YouTube. Kemudian yang selanjutnya adalah privasi. Jadi kita juga tidak boleh mengupload konten yang isinya merupakan privasi dari orang lain ya. Artinya kita mengupload sebuah video tersebut mungkin tentang orang lain yang tidak sengaja kita rekam, kemudian kita upload dan orang tersebut merasakan bahwa itu merupakan pelanggaran privasi dia bisa melaporkan ke YouTube dan YouTube bisa melakukan penghapusan dari video tersebut. Itu adalah video-video yang mengandung privasi. Oke, selanjutnya yang tidak boleh di-upload di YouTube tentunya adalah yang terkait dengan hak cipta ya. Yang terkait dengan hak cipta. Yang terkait dengan hak cipta itu apa? Banyak sekali ya. Misalnya yang paling mudah kita lihat misalnya seperti track lagu, kemudian movie atau film, kemudian acara-acara televisi, kemudian mungkin acara-acara olahraga. Nah, itu termasuk video-video yang berhak cipta. Kita tidak boleh mengupload video-video yang mempunyai hak cipta tanpa seizin dari pemilik video tersebut. Nah, inilah yang terakhir itu adalah merupakan salah satu penyebab yang saya ceritakan di video pertama saya. Kenapa channel tersebut kena banned? Salah satunya adalah itu. Saya mengupload beberapa video yang mengandung hak cipta dengan asumsi saya itu merupakan fair use atau penggunaan wajar, dan ternyata YouTube tidak menilainya seperti itu. Detailnya video apa yang saya gunakan? Oke. Jadi seperti awal tadi saya akan belak-belakan ya cerita semuanya agar kalian juga berhati-hati untuk membuat konten video. Bagi kalian yang membuat konten di bidang olahraga ya, mungkin berita olahraga, baik itu berita mengenai bola, berita mengenai MotoGP, berita mengenai bulu tangkis. Nah, ini kalian perlu ekstra hati-hati ya. Untuk pengeditan itu memang harus benar-benar dilakukan dengan cukup hati-hati. Boleh kalian menggunakan beberapa video yang kalian cuplik dari video-video berhak cipta, tetapi jangan sampai durasinya itu terlalu panjang ya. Boleh hanya beberapa detik lah, cari amannya ya 2 atau 3 detik gitu aja. Jadi jangan sampai lebih dari 6 detik
itu akan berisiko. Detailnya seperti ini. Mungkin kalian pernah lihat ya video-video kayak ini. Saya mulai cerita nih ya, mulai cerita mengenai channel yang seperti apa yang bisa kena binat nih. Ini khususnya adalah buat kalian yang membuat channel berita-berita olahraga ya, dan lebih khusus lagi buat kalian yang membuat konten di bidang bulu tangkis ya, di video informasi seputar bulu tangkis. Mungkin ya kalian sering lihat ya di video-video badminton itu cuplikan pertandingan, dan dari beberapa video kan banyak yang viewsnya begitu banyak dan aman, monetize, bertahan lama, dan kemudian banyak dari kalian yang mungkin ikut juga mencoba-coba untuk membuat video-video seperti itu. Oke, jadi saya jelaskan ya. Di badminton atau bulu tangkis itu ada beberapa video yang merupakan pemilik hak ciptanya misalnya adalah BWF ya. BWF itu pemilik utama dari konten-konten video bulu tangkis ya, BWF TV. Nah, saran saya, kalian jangan pernah melakukan atau mengupload video-video yang berasal dari BWF TV yang kalian bikin seperti kebanyakan video-video bulu tangkis ya. Saya jelaskan ya, kalau ada video bulu tangkis itu yang pertandingan, kalian lihat kan ada beberapa video yang aman ya, monetize sampai view-nya ratusan ribu, mungkin jutaan. Kalian lihat triknya mereka ketika pertandingan berjalan play, mereka ambil video itu, kemudian ketika pertandingan terhenti, bola mati, mereka cut di situ, sampai kemudian langsung disambung dengan ketika pertandingan mulai berjalan lagi ya. Terus ketika berjalan, kemudian ketika pertandingan berhenti, mereka cut lagi, potong di situ. Jadi mereka potong-potong di situ. Jadi pertandingan kan bulu tangkis itu hanya potongan-potongan pas mereka play aja, pas mereka bermain aja. Ketika ada jeda bola mati, sekarang kan mereka potong lah. Itu triks yang mereka lakukan, yang kebanyakan pembuat video-video bulu tangkis itu lakukan adalah seperti itu. Jadi mereka hanya ambil potongan video ketika bola itu main ya, ketika bola main dipakai, kemudian ketika mati di cut langsung sampai ke bola main lagi, disambung seperti itu. Jadi nggak ada jeda ya, nggak ada jeda bola mati langsung main lagi, seperti itu. Itu kalau video-video badminton. Beberapa memang aman ya, itu juga terkait dengan asal dari video itu sendiri ya, Kalau video itu berasal dari channel-channel yang mungkin mereka di luar BWF ya, channel-channel yang merekam sendiri pertandingan di sebuah stadion bulu tangkis, oke lah, mungkin itu aman. Tapi kalau kalian ngambil dari video-video BWF TV, mungkin ya dalam awalnya itu aman, bisa lolos dari copyright ya, dan kalian bisa monetize, bisa mencapai ribuan atau ratusan ribu viewer misalnya, kan seperti itu. Tetapi yang perlu saya sampaikan juga di sini bahwa YouTube itu tidak hanya menggunakan mesin saja untuk mendeteksi mengenai copyright video ini. Jadi di awal ketika kita upload kan, kemudian kita mengaktifkan monetize kan, mereka akan mengecek video ini melanggar hak cipta atau tidak. Nah, ini yang dilakukan oleh mesin. Ini yang dilakukan oleh mesin yang dimiliki oleh YouTube. Dan kebanyakan teman-teman pembuat konten seperti itu akan lolos di situ. Jadi videonya lolos, kemudian dia bisa memonetize. Tetapi yang perlu diingat bahwa YouTube itu juga mempunyai pegawai-pegawai human ya, manusia real, yang juga melakukan pemeriksaan manual terhadap video-video kita ya.
ketika beberapa lama video kita viral, video kita ratusan ribu penonton yang melihat video tersebut, otomatis video-video tersebut kan akan terpajang di beranda utama YouTube ya, dan pegawai-pegawai YouTube yang melakukan pemeriksaan manual itu akan begitu mudah melihatnya. Ketika terlihat oleh mereka, kemudian diperiksa secara manual, dan pasti ketahuan bahwa video-video tersebut adalah merupakan video-video berhak cipta, dan tentunya tidak akan berapa lama dari itu video kalian akan terkena strike 1, 2 strike, 3 strike, maka ya sudah, channel tersebut akan di-ban. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi terkait dengan video-video yang jangan kalian upload di YouTube, terutama adalah video-video tadi. Kalau video kekerasan, video seksual itu sudah pasti ya, tapi video-video yang berhak cipta banyak mungkin dari kalian yang sering menggunakan, dan mungkin awalnya bisa dimonetize, lolos copyright, nggak masalah, jalan sampai ribuan viewer. Tapi berhati-hatilah, karena YouTube itu juga mempunyai karyawan-karyawan human yang tugasnya adalah memeriksa secara manual dari video-video kita ya. Nah, jadi itu diambil sebagai pelajaran dan sebagai sebuah kehati-hatian dari kita untuk membuat konten. Oke, mungkin itu saja cerita saya pada kesempatan video kali ini. Kalau nanti ada yang kurang jelas atau kurang detail lagi, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak obrolan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.